Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait Pak Jokowi dan PDIP lagi ya. Kali ini PDIP semakin bingung. Jokowi jawab semua tudingan ya kan. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Lomba menghabisi Jokowi. Banyak sekali konten-konten di YouTube, TikTok, dan platform video lain yang seperti sedang berlomba-lomba untuk menghabisi Jokowi. Benar banget. Dan ini mengherankan saya. Jokowi sudah tidak berkuasa. Jokowi tidak pernah membicarakan apa rencana politiknya. Jokowi juga tidak pernah menunjukkan satu ambisi tertentu setelah selesai menjabat presiden. Kenapa kok masih banyak orang yang panik dan kalap? Ada yang ketakutan Jokowi mau merebut PDIP lah. Ada yang berspekulasi Jokowi gabung sama Golkar lah. Ada yang bilang Jokowi mau bikin partai sendirilah. Heran, benar-benar heran saya. Dan ini malah menunjukkan bahwa Jokowi ternyata masih sangat ditakuti oleh banyak orang. Lawong Jokowi santai-santai saja, kok pada jungkir balik dan salah tingkah sendiri. Kalau soal siapa orang-orangnya, buat saya tidak ada yang istimewa. Yang buliannya paling kenceng dan keji jelas mereka-mereka yang dulu mendukung Jokowi dan akhirnya berbalik arah karena tidak kuat iman digempur proksi. Proksi itu memang mengerikan. Semakin dihadapi dengan logika, semakin menyesatkan. Dan kita sama-sama tahu, penyebab keracunan proksi ini ya karena orang-orang itu hanya menggunakan logika karena mereka merasa cerdas. Padahal kecerdasan yang sebenarnya adalah ketika logika berjalan karena digerakkan oleh hati nurani. Dan sepertinya itu tidak pernah mereka lakukan. Menurut mereka orang cerdas itu adalah orang yang otaknya encer, nalarnya moncer, dan ilmunya tinggi. Sudah. Padahal mereka juga sangat sering mendengar ada sebuah nasihat bijaksana. Kedepankan adab baru ilmu. Yang artinya kecerdasan harus didahului oleh budi pekerti. Dulu ada yang datang kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak bang ya dikasihnya bang. Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Mbak Puan, ini ada pernyataan dari Bang Adian kalau menyebut bahwa perseteruan Pak Jokowi dengan PDIP itu bermula dari Bu Mega menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan 3 periode, Mbak. Tapi PDIP menolaknya. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali. 5 kali 2 kali gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan
untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar benar Mbak, Presiden Pak juga Jokowi menginginkan pernah itu. datang ke Mbak ini loh. untuk meminta hal itu Mbak. Oh nggak pernah. Loh. Nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Siap Mbak. Perpecahan dua kubu di PDIP, kubu Puan Maharani versus kubu Hasto Kristianto. Terjadi perpecahan di antara dua kubu internal PDIP yang menentukan perkembangan arah politik Partai Banteng Moncong Putih. Saat ini, dua kubu ini memiliki latar belakang, karakteristik, dan kepentingan berbeda yang saling bertolak belakang antara satu dengan lainnya. Pertama, PDIP kubu Puan Maharani merupakan anak dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang berdarah biru terah keturunan Bung Karno. Kedua, PDIP kubu Sekjen Hasto Kristianto yang muncul dari kaderisasi partai disertai kepentingan pribadi yang melekat. PDIP kubu Puan terlihat lebih santun dan bijaksana dalam menyampaikan pendapat politik. Karena sebagai sekjen, kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi. Berbeda jauh, PDIP kubu Hasto justru selalu menyampaikan pandangan politik yang mengadu domba membenturkan dan memecah belah demi ambisi kepentingan pribadi. Tapi kemudian ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, maka mereka kemudian ikut bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Kubu Puan menginginkan demokrasi bangsa yang utuh dan sejati, serta mengedepankan nasionalisme. Di sisi lain, kubu Hasto Kristianto justru menjadi kelompok pembisik yang selalu merongrong demi menikmati kekuasaan dengan memanfaatkan jabatannya di partai. Hasto Kristianto penyebab perpecahan PDIP. Kader PDIP di daerah mulai bersuara. Waduh, ini loh. Ketidakbecusan Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP mulai mendapat kritik tajam dari para kader Partai Banteng di berbagai wilayah. Hasto terbukti tidak becus memimpin kebijakan partai sehingga berakibat pada kekalahan dan perpecahan. Banyak kader PDIP berani mengambil resiko dipecat hanya demi menyuarakan aspirasi. Salah satunya, kader PDIP di Kabupaten Pemalang bernama Sudarsono yang berani menyampaikan suara terkait dinamika perpecahan yang terjadi di PDIP. Saya Darsono, apalagi hanya orang kecil gini. Setelah ini mau ditendang, mau dibully, mau apa, ya saya sih. Tapi ini saya menyuarakan tadi. Kalau memang Pak Hasto itu hebat, monggo Pak Hasto sudah nyapres. Ini saya menyadari. Kalau saudara Hasto tidak masuk dalam indikator itu, potong dari saya, potong tidak salah. Sudarsono hanyalah kader PDIP di daerah, tepatnya Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang bersinggungan langsung dengan rakyat, di akar rumput bahkan sejak tahun 1998. Namun, Sudarsono harus melakukan langkah berani menyampaikan aspirasi terkait Hasto Kristianto yang tidak kompeten sebagai sekretaris jenderal. Mereka yang menyerang bukan hanya karena membenci, tetapi karena ketakutan akan kehadiran Jokowi yang tetap ada setelah jabatan presiden berakhir. Mereka takut bahwa meski tak lagi di posisi kekuasaan, pengaruh Jokowi tetap hidup. Dan diamnya Jokowi bukan berarti dia tak peduli, melainkan dia membiarkan mereka menghabiskan energi mereka sendiri dengan kebencian yang tak ada habisnya. Diamnya dia adalah bentuk penghinaan balik yang lebih halus, namun jauh lebih tajam. Tentu orang-orang ini tidak memahami kenapa Jokowi bisa tetap tenang. Mereka mungkin berpikir, loh kok nggak marah sih? Seharusnya kan dia menanggapi. Tapi justru disinilah letak kepintarannya. Dia tidak akan membuang waktu untuk menjawab orang-orang yang tidak punya argumen yang layak. Bukankah lebih baik dia tetap fokus pada apa yang lebih penting daripada terjebak dalam pertengkaran yang tidak berujung? Ironisnya, mereka yang terus menyerang ini malah semakin menunjukkan betapa kecilnya pikiran mereka. Mereka berusaha untuk memprovokasi, namun mereka hanya semakin terperangkap dalam ilusi mereka sendiri. Jokowi tahu tidak perlu menghabiskan energi untuk membalas serangan dari orang-orang yang sebenarnya hanya ingin memancingnya keluar dari kesabaran. Dan itu, diam yang penuh makna adalah salah satu cara paling bijaksana untuk menghadapi kebencian yang tak ada habisnya. Mereka yang Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.
Wah.